Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda pengen Kak Bu cinampe. Saya kan masih muda. Nah, perhatikan mana ki melolong tahu cuma ngumuruk nami mecuah. Muka tak muda, tapi saya izin duduk biar kita sama-sama. Saya menghormati yang tua, Ibu bisa menyayangi yang muda kayak saya. Bisa duduk, Bu? Oke. Sebelum kita masuk ke hikmah maulid, jadi saya ingin sampaikan beberapa kehormatan. Melokak perantui ada kehormatan di seluruhku teman tuaku. Yang pertama yang saya hormati Ketua BPD Desa Lemuape. Selanjutnya yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh tenaga pendidik yang ada di Desa Lemuape dan yang hadir di masjid saat ini. Selesai teman-teman lebih ke Yarma Saifah Allah Ta'ala. Syukur ki mapoji di sisi arajan Allah Ta'ala. Nasabak nawaremo piki umuru dan ia kesempatan kepada lomanan ni ramaikan ni hari kelahiran na panguluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar salawat. Ya. Jadi kodang kelinga senna Nabi tak iram pe Bapak Ibu sekalian. Masalawat ki seperti tadi yang disampaikan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mubarak. Di dalam ayat suci yang disampaikan artinya, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Allah saja bersalawat. Allah Ta'ala bahwa salawat kita binah. Maka ini dilupa tahu. Jadi sekali lagi, salawat dan taslim kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadam pengikak meraja nasabak mulai ke pacara maku kada kak ma bicara ogi, kada toka ma bicara Indonesia. Tapi ini keuntungan saya kuliah di Jawa. Dia nak tedeng ogiku. Nasabak magi jero beres si bola ogi mato. Jadi saya itu kalau kuliah bergaul sama orang Jawa. Lisuk aku bola aku tau ugi beresilo. Nasabak ada satu rumah di sana, angka bola dipasediakan ke pemerintah. Di situ khususnya mahasiswa bonek. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kuliahnya di Jogja, bukan di Jakarta. Saya kuliahnya di Jogja, kerjanya di Jakarta. Saya kuliah di Universitas Gajah Mada. Saya kuliah di sana, terus kerja di Jakarta dan balik ke kampung. Jadi namun maga belana Bu, tetap mudah dari kampung tak. Saya ini bukan di tanda atau lain. Latokku, nenekku, latokku toleh mapuk mato. Cuman baru kali ini saya kembali ke kampung ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan hikmah maulid, angka jadi makna melo peletu ke Bapak Ibu sekalian. Jadi itu amulu kenge. Sebenarnya kalau kita berbicara fikih Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita pahami. Harus kita pahami ya. Jadi maulid itu kita harus tahu hukumnya bagaimana. Nah sebab magi mereka tahu mamulu dan iseng agar makna dan mamulu tahu. Tania basi mata dirayakan ni aja jangan na pangulutna Nabi Muhammad. Ada hukumnya. Agar rekeng hukum na rekeng rumah maulu wajib iga, sunnah iga, atau makruh? Coba, ada yang tahu hukumnya maulid apa? Sunnah. Rasulullah SAW tidak pernah merayakan kelahirannya. Kalau sunnah adalah hal yang pernah dilakukan Nabi. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan Rasulullah tidak pernah merayakan kelahirannya secara simbolis. Tapi Rasulullah merayakan kelahirannya dengan berpuasa. Jadi hukumnya bukan wajib. Jadi nanti kalau kasih surat tadi nama maulu aja tak pasalannya. Yang salah itu yang tidak sholat duhur. Ya salah, dia sumpaja.
Nah, kalau kasih serta, tidak ada maulu, dewa maulu iya. Tania semua maulu renge. Kita tidak perlu salahkan. Nah, sebab lagi itu sunnah. Setiap orang punya keyakinan. Setidaknya dia tidak meninggalkan yang namanya fardu ain. Dia tidak meninggalkan wajib. Nah, sebab wajib isalai madosaki. Sunnah disalai dari marigaga, tapi goi runtuki apalan. Apalagi hikmah di balik maulid lagi. Malih. Mager orang pasabarana telur. Mager makna kira-kira mager nasa mama maulud di mana harus pakai telur Bapak Ibu sekalian. Mager. Mau tahu ndak? CD bawang. Mau tahu ndak? Oh, mau. Makna nih telur pemamulu ki Bapak Ibu sekalian. Nasabar telur adalah simbolis kelahiran. Simbolis kelahiran. Yang mana rumit proses lahirnya. Sapi maki anak langsung menci anak atau manu maki anak telurnya lo. Tega mas susah. Susah apa nah? Nah sama magi mas susah telur. Magi mas susah telur. Nah maksudnya proses nama magi reke-reke mas susah telur magi. Nah sama magi irat telur apa yang dimanci anak. Nah reko dierangi indukna. Bayangkan dia romanu rek. Nah topo kita lona siang sesuai 1 bulan ya. Ya Pak dan aku perhatikan manu ke sih. Oh 1 minggu. Oh 3 minggu. Aro. Nah topo ki coba ini tahu ya. Ditakdir kaki maki telo. Pikir ini. Nah tutup kemepok diranjangi manrang anakmu mengerangi ke nama depak. Apa simbolisnya di balik telur? Perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dari dia sejak lahir hingga dia wafat, perjuangannya tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Di dan pemaknaan dari telur itu kemarin nih telur ya. Yang pertama, cangkangnya keras. Anak ayam mau menetas perlu perjuangan untuk memecahkan cangkang itu. Apa maknanya? Panguluttan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattunna rijajiannya oleh Aminah indokna mata yambikna. Mata yambikna. Mapa kotor manu mak depai ini tambena. Be, Pak Mega ambikna be. Nah, apa lagi? Lama itu telur dierami oleh induknya. Begitu pula dengan rasa sayangnya Siti Aminah kepada Ahmad. Jadi asalnya Nabi Tario, waktu anak tanda Muhammad Ahmad, ismuhu Ahmad. Matu ku ceritakan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi matu ya, nun lagi apa agamit tepuang. Paya melok ka cerita Nabi tamap pamula jadi gang kana mati. Memang gaga? Ya. Nih karena biasa itu tuh peminta kita cerita, kadang kita bapak-bapak raja jemure, nasur kita pajai. Nala dia cek udah suruh pemure pengelola talagang karena mestunya wamu. Kadang juga ada tepuk tangan tak 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 dasuruh kita pajai. Jadi telati-lati meto nih anu tak leke tahu Bapak Ibu sekalian. Ini tamatoe yang macam matak pokit itu atau sedikit. Nah sama magai melok ka cerita Nabi ta mapamulat iri jaji yang induk nah letu mati. Tidak ji, bisa kita singkat-singkat. Kita ambil poin-poin pentingnya saja biar jamaah juga tahu. Para di semana yang ternyata Nabi tar jajangi makwe gang kana mate. Nah sama magai waktu tak masih sekolah cerita ki guru-guru tak itu mir bahwa Rasulullah lahir pada tahun gajah. Abraham datang menghancurkan Ka'bah. Cuman sekedar itu. Bapaknya Nabi ta Abdullah, latona Abdul Muthalib, pamannya Abu Talib, istrinya Khadijah, anaknya Fatimah. Ya baro. Saya ingin ceritakan secara lengkap dan peristiwa-peristiwanya. Karena ini maulid merayakan kelahiran Nabi. Kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti digagal rasa teko. Jadi kalau ada ibu-ibu yang capek mendengar kisahnya Nabi Muhammad, bisa dipertanyakan rasa cintanya. Yang ada di luar kalau mengaku cinta sama Nabi silahkan masuk. Pada bonga kapuang. Kehadiran tak di sini itu sudah menjadi bahwa bukti kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalian bertiga telo di
Letu kada retelo di mana kelari lo kokoro. Ya retelo de pertama kelahiran, itulah simbol kelahiran. Sekarang kita pindah ke bunga. Mager reke bunga. Itu simbolnya bahwasanya bunga selalu memancarkan keindahan. Ya ro bunga-bunga reko diitai magelo papenadita. Itanangi cokko isirasirangi mapakotoni ro simbolna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itangai teti we matata tania teti we seriati, tapi teti we matai teti mage kagum kepada Muhammad. Bapak Ibu sekalian, ini rahasia ya yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri di dalam Tanwirul Qulubnya. Nigi nasa masalawa ribopo sepajat tahajjudna hadana ibuhna Muhammad riolona micawa. Andai kata Allah memberikan penghayatan batin kepada kita, kita bisa melihat wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimanapun itu Bapak Ibu sekalian, dari masalawat kita Nabi tak hadarai halusuna pangulta Nabi Muhammad, na itu ki macawa. Nasabak mage, ni ganasa tahu melopo rasa cinta na kepada umana sangadina Muhammad. Dek gaga. Apa perkataan Rasulullah sebelum dia wafat? Napalatu kang Abu Bakar. Maka dia Abu Bakar nareko mate ka agar kira-kira matu maku magiro aro melok mate dengan pikiri alena aga na pikiri ummana. Itulah tadi maknanya dari bunga. Magai bunga memancarkan keindahan sebagaimana Rasulullah SAW memancarkan keindahan dari dalam hatinya kepada umatnya. Elok kimisa makna sokoe meloki ya sokoe ibu menyama yanre Ero menyama yanre. Betul. Itu sokoi menyama yanre bagi orang yang suka. Orang yang tidak suka dena fuji manre menyama toga. Nah, kenapa? Songkolo sokko iro sokkoe angkop puji wing katode bapak kotoni ro nabita. Rasulullah dulu watunna di zamani ro jahiliyah ada yang cinta kepada Muhammad, ada yang benci. Tapi perlu kita tahu, Bapak Ibu sekalian, benci-benci agar benci dari Nabi ta. Padahal kalau kita belajar sejarah, angka makada pengulutan Nabi Muhammad, namun musuhna mengakui toy, makadai Muhammad atau jujur, Muhammad atau melempu, tapi magana cece. Karena yang dibenci adalah ajarannya Muhammad. Itu maknanya sokko, dibalik sokko. Agak penting, digaga maknanya penting ya, anu bawa atur-turo, majami ko digaga tarona Bapak Ibu sekalian. Masa lo kitiwi sokko ke masjid lo telo pada tarona. Tapi tidak ada jamaah di sini datang maulid cuma mau ambil baskom-baskom aja. Masa paciri maka dirukuh dulu cirir. Kadang juga ada itu kejadian. Papa cagol lo male, oh dibuyan lu kumalino. Wih ketelur lo. Di sini yang kita tahu Bapak Ibu, maulid tidak perlu kita saling bersaing, baku indah-indah male, mapacok gelor male ndak. Kalau kamu cinta kepada Nabi, munculkan kesederhanaan. Namo pikko ke tanre na daraja ta, namo pikko ke egana doita, nareko mengaku ummah Muhammad. Abia mabela rodo gempu-gempu. Tidak ada orang miskin bersedekah. Tidak ada. Separat kak di Linoy ketong kasiasi masih dekat. Pernah Bu, suatu hari saya di Jakarta. Bapak Ibu kenal nggak? Dia ini Tobone. Sekarang dia imam di Masjid Istiqlal. Kebetulan beliau adalah guru saya, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Saya pernah tinggal 4 hari di rumahnya. Loki makanya tuh di Tania, Tosugi, Imam Masjid Istiqlal, mantan Wakil Menteri Agama. Saya tinggal di rumah beliau 4 hari. Keseharian beliau apa Bu? Sebelum berangkat ke kantor, dapat punya mana Pak Bicai di Logulana. Aga, narik doi tasiratunya saya bucai di tahu. Ma bicara Kak. Assalamualaikum puang. Agar rodo, sosoki masih dekat. Aga dah padanga. Rito, tidak ada orang miskin nak bersedekah. Sedikitnya uangmu, banyaknya uangmu bersedekah. Kamu tidak punya uang bersedekah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Saya bersedekah tidak ada uang. Doakan orang yang susah. Kalau kamu tidak mampu untuk mendoakan, bantu dia dengan tenagamu. Contoh misalkan saya ada orang bangun masjid, misalkan ada tukang, saya lihat orang sumbang,
banyak nyawanya sumbang masjid segala macam. Tapi saya tidak bisa sumbang materi. Saya datang jadi tukang saja. Tidak perlu saya dibayar. Saya sedekah. Ikhtiar kepada Allah. Nah, itu sedekah. Jadi sedekah itu tidak berbicara tentang angka, tapi berbicara tentang keikhlasan. Ikhlas ada tingkatannya lagi. Ada ikhlas, mukhlis, akhlasa. Mega tingkatan lah ikhlas sih. Tapi tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah ketika mulut ini membisu, tangan ini disembunyikan. Agak makna Bapak Ibu sekalian, ikhlas yang paling tinggi dan apa dapadangi makna iya mas sumbah kurang masih iya mas sumbah tuh di di masjid raya 40 juta. Ah, itu tidak terhitung Bapak Ibu sekalian. Mas mamage, kita tidak berbicara angka. Ya roda sepasi dekat. Dek gaga atau pedih masih dekat. Dan itu kunci kekayaan. Dan itu saya tanyakan sama guru tak. Maka ada kakuannya. Nah ini jamat tak imam yang kilawan. Nah pajan iman jadi menteri. Maka dia kenapa saya nak bisa ditunjuk jadi menteri sama Pak SBY kala itu? Karena kala itu waktu saya kuliah S2 di UI di Jakarta, saya kedapatan sama beliau bagi-bagi baju. Jadi waktu itu biasa tuh guru tak kasih mambulu baju dan bagi-bagi pada mahasiswa. Kebetulan Pak SBY pada kala itu berkunjung ke kampus. Nah maka ini mahasiswa dari mana? Bilang saya mahasiswa S2. S1-nya di mana? Saya satunya di Makassar, Alauddin Makassar. Dari sejak itulah karena sedekah itu Allah menaikkan derajatnya. Aro? Nareko melok kisugi namo tasi sebu masih dekat ke. Nareko melok kisugi tajagai timutta. Angka makaleleng aja ta caritai. Maka kuangi mega tahu keru barencono na carita sih. Cede bageramu lawana na carita sih. Malumpa mulani ano alena to malumpa macarita di mulana. Mapalla ulu na ko din na caritai. Itu semua yang mengurangi rezeki Bapak Ibu sekalian. Wani asoma payewangi silolakena pabuka dalik itu banyak. Apa membuat kita untuk murah rezeki selain daripada sedekah salawat? Jadi sebut nama aku Rito nareko lelengi tasiwani masalawat kita bekasi sebut kok dia mampu petap pula nah. Saya jamin pasti ada sesuatu hal yang nakasih ki Tuhan. 40 kali, tapi lebih bagus kalau 1000 kali Bapak Ibu sekalian. Serius. Lebih baik daripada 1000 kali. Ini pengalaman pribadi, bukan saya mau sombong dan bagaimana. Ini pengalaman pribadi saya. Waktu ku masih sekolah Bapak Ibu sekalian, saya itu tidak pernah berpikir kalau saya bisa kuliah ke sana. Terbaik. Kalian tahu kan, Universitas Gadjah Mada cuma bisa kuliah orang-orang kaya. Saya ini butuh pendidikan kasih. Tapi apa? Maceka tes ya barkero ikhlas kah? Saya tidak sengaja ternyata saya diterima lulus di fakultas itu. Dari mana semua ini? Dari Nabi Muhammad SAW. Oke, kita kembali ke pembahasan pokok dari hikmah maulid. Jadi, jadi maulid ini kita harus kenal, harus imisengi Nabi Muhammad SAW. Kita harus lebih kenal baginda Nabi Muhammad SAW, mengenal beliau lebih dalam. Harus taisen ini gaya Muhammad. Mana kami galada misengi cedilino tu di rampe-rampe, masumpah aja ki di rampe. Majam-majam ki mapigo-pigo ki di rampe. Masikri ki di rampe. Melo ki mati di rampe toy. Ini Muhammad Bapak Ibu sekalian. Orang yang paling mulia. Coba, angka melok mate tapi Jokowi na rampe. Angka melok mate tiba-tiba Anies na rampe. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi lupakan itu yang pilpres kemarin berbeda pilihan, baku benci, jangan Bapak Ibu sekalian. Itu yang namanya memecah belah umat. Pilihan boleh berbeda, tapi hati tetap satu. Itu Indonesia. Kita berdiri atas asas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Masa satu orang saja mungkin pecah? Madodong. Jadi memulai nih, napa karo pembukaan? No, di mata leseh, dia pernah tamar kisah na bita. Jadi upatama nih. Oke. Upatama nih ya. Boleh, mana pikiran lah. Upatama nih kisah na bita masuna.
Harus positif Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikandung oleh Siti Aminah, dan pada saat itu Abdullah ayahnya hijrah ke Yasrib. Hijrah ke Yasrib. Ketika 2 bulan dikandung oleh ibunya, meninggal ayahnya. Dimakamkanlah di Yasrib. Yasrib ini adalah Madinah saat ini. Dari angka oleh Mekah, kalau kaki di Madinah, itu yang dikatakan dengan Yasrib. Namanya Yasrib sebelum Madinah itu Bapak Ibu sekalian. Dia rasanya kota Madinah, Yasrib Riolo. Ketika Nabi hijrah ke sana, diberilah nama kota itu menjadi Madinatul Munawwarah. Apa artinya Madinah? Kota. Jadi kadang itu kalau ketemu ki orang Arab tanya, "Ki, ya Haj, kamitsli hadza min aina ant?" Kalian bertanya, "Ini berapa? Kalian dari mana?" Kalau kita orang Indonesia menjawab, "Ana min Madinah." Jadi orang Arab itu cuma menghargai, aslinya mereka ketawa karena kita bilang kota. Kalau kita nanti kalau ada selesai komen haji nanti ki arae, maka nanti ko boleh ke Madinah, aja mate boleh ke Madinah, ateki dari Kak Madinatul Munawwarah. Itu sudah benar. Pak Pari cerita dah. Boleh kita ga? Boleh kaki kota ke kota tiga. Kota. Madinah kan artinya kota. Kota Bone. Begitu pun juga dengan Madinatul Munawwarah. Ma'asyiral muslimin, jamaah silsilah ya Allah taala. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Siti Aminah pun menetap di kota Makkah. Ketika Rasulullah dilahirkan, dititipkanlah Muhammad kepada ibu sepersusuannya. Nah, iti rekin Nabi tanah sabah magi, wes sunnah indona kasih dek gagah, jadi tolek pasusui. Dia pernah mati mana irot tuh. Ibunda Rasulullah meninggal ketika Rasulullah berumur 6 tahun. Jadi diambillah Muhammad ini, dialih Muhammad, dititip reking ada memang di Mekah dulu itu Bapak Ibu sekalian, Riolo di Mekah, angka memang ada sejasa, Bapak susu tahu. Memang dulu itu di Ka'bah itu di dekat Ka'bah itu, di sini sebenarnya dulu Ka'bah itu kan dulu orang belum tahu yang namanya tawaf, tidak tahu namanya hukum-hukum haji. Dulu sudah ada haji, tapi hukum-hukumnya belum ada Bapak Ibu sekalian. Jadi riolo Ka'bah pasar, riolo kono tengah-tengah, penuh patung. Di daerah situlah agak senero pas sedia jasa mapo susu tawiro, kerumun reking datanglah pamannya Rasulullah Hamzah. Sapa tahu melok pesusu. Nah ada satu momen angka cedi waktu agak kesilah pemakun rai dek gagah pelangganna, dia sudah berbulan-bulan bolak-balik dari Yasrib ke Makkah untuk mencari jasa persusuan, tapi dia gagah melok nasabah magi makun rai dita melasa makojo dia nama ofisina mapikir itu makanya dia melok titipan aku persusuan ikor Pak dia nasihat. Tapi dengan kuasanya Allah, Allah memilih orang ini untuk menyusui orang yang paling mulia di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Karena ketika di sini ada momen sejarah di sini, Bapak Ibu sekalian, operasi pertama kali di dunia, operasi pertama kali di dunia yang dilakukan oleh malaikat. Nah, selang beberapa tahun Rasulullah disusui oleh saya lupa namanya ini yang susui Nabi. Halimatus Sa'diyah, astagfirullah. Halimatus Sa'diyah menyusui baginda Rasulullah SAW. Ada satu momen anak-anaknya Halimatus Sa'diyah bermain dengan baginda Muhammad. Tidak jauh dari rumah, sekisaran 500 meter. Selang beberapa menit, Rasulullah SAW ditarik tangannya oleh 2 pemuda tampan berbaju putih. Engkau urane kalau lo geteng jadi Nabi tak nanti mabila. Lari lainnya anaknya Halimatus Sa'diyah. Kegirang-girangan, gora-gora, oh ma, dilariani Muhammad, dinoi. Paniklah satu rumah, lari-lari. Tapi di dalam riwayat dari riwayatnya Anas bin Malik dikatakan bahwasanya anak Halimatus Sa'diyah, nah ini mereka dibelai dadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah dicuri, di situ dibelah dadanya, diambil hatinya, terus dicuci dengan air Zam-Zam.
Tapi air Zam-Zam pada saat itu bukan air Zam-Zam dari Makkah, tapi langsung dari surganya Allah, langsung dari jannah, dicuci oleh Jibril. Ketika Halimatus Sa'diyah bersama suaminya dan anak-anaknya mencari Muhammad, Muhammad aina ans, ismuhu Muhammad aina ans, dicari anaknya. Muhammad, teko nasa, teko Muhammad. Muncullah Muhammad di balik semak dengan wajah yang berseri-seri, dengan tubuh yang segar. Apa dikatakan Halimatus Sa'diyah? Dia tidak memarahi Muhammad karena dia tahu anak ini tidak mungkin melakukan hal-hal aneh. Agak nakadangi, teko boleh nak, usilengi kak. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, kalau kita orang yang beriman dititipi amanah, anggap amanah itu menjadi punya kita. Nah reko nareki gaga tahu contoh misalkan tetangga tak melo nasalai bolana na padaki makede tajaga kak bola kundi pasti minggu kapal lo kesompe. Anggaplah rumah itu seperti rumah kita. Maksudnya anggap rumah itu seperti rumah kita, kita jaga. Aja tosi makada seperti rumah kita, kotoki ke rumah tindro, kotoki ke rumah nasu. Salah Bapak Ibu sekalian. Kita jaga itu rumah seperti milik kita sendiri. Bapak kotoni roh Halimatus Sa'diyah dibelar dadana narita. Ini momen sejarah, ini momen sejarah rekem operasi pertama di dunia. Malaikat yang menjelma menjiwa dosa membelah dada baginda Rasul. Apa maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya? Magiro melo dipacini. Setelah beberapa hari, Halimatus Sa'diyah mengembalikan pun Muhammad ke pangkuan Aminah. Magena sabah mage, Halimatus Sa'diyah khawatir kalau Muhammad tidak saya kembalikan, bisa jadi Muhammad meninggal di dalam genggamanku. Karena riolo Bapak Ibu sekalian, Nabi ta'i mapamula nana ang kami man ni melok mauno mega nito sapa melok paunoy. Nasa mamagi ada nanti kita sejarah kita larinya ke sana. Kenapa Rasulullah ini selalu diburu, pengen dibunuh. Ketika Halimatus Sa'diyah mengembalikan Muhammad ke pangkuan Aminah, disitulah Aminah mengajak Rasulullah ke Yasrib untuk ziarah ke makam ayahnya. Jadi reke Muhammad ditiwi ilo ke Madinah oleh indokna untuk masyiarah ko kuburu nambe nah. Nah, di sini Rasulullah sudah berumur 6 tahun. Setelah Rasulullah siarah, orang mereka masyiarah di kuburu nambe nah, ipalisu nih. Di patengan lagi mate indokna. Di sini nih Bapak Ibu sekalian, umur 6 tahun meninggal ibunya. Yatim piatulah Muhammad pulang ke Mekah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, umur 6 tahun dia ni ga bapak, dia ni ga indokna. Dan dimanapun di segala sisi Rasulullah diancam untuk dibunuh. Kembali Rasulullah ke Mekah, dititipkanlah kepada Abdul Muthalib. Itu kakeknya. Jadi Abdul Muthalib ya deh 45 anak-anak. 45. Tapi yang masyhur cuman Abu Lahab, Hamzah, Abu Thalib, Abdullah, sama ayahnya Umayyah, saya lupa yang pendirinya dinasti Umayyah. Jadi ada 5 yang masyhur. Nanti ketika Rasulullah dititip mereka baginda Muhammad di Latona, disitulah Rasulullah pertama kali merasakan yang namanya kedudukan tertinggi. Jadi di Ka'bah dulu itu ada sofa, angka kasar di pas sediang ini memang Latona Nabita. Jadi jangan bilang Bapak Ibu sekalian, Nabita itu pedih deh. Kalau kita bicara keturunan, Rasulullah ini keturunan darah biru. Jadi Ibrahim kita tarik lagi jauh-jauh. Nabi Ibrahim alaihi salam 2 anaknya, Sulaiman dan Ishak. Nah, Yahudi lahir dari turunan Ishak. Muhammad lahir dari turunan Ismail. Tapi kenapa kenabian terputus lama sampai Muhammad? Karena ini sudah ada sejak Adam, sebelum Adam diciptakan, Nur Muhammad sudah ada. Jadi kalau belok kita bicara cahaya yang paling pertama diciptakan bukanlah Nur Adam, tapi yang pertama adalah Nurul Muhammad. Tapi kalau bicara ki manusia pertama Adam, tapi kalau bicara ki cahaya pertama Muhammad. Pas sabaranna Adam dipancaji di linoe karena Muhammad. Pas sabaranna lino dipancaji karena Muhammad. Pas sabaranna itu rupatawa dipancaji di linoe karena Muhammad. Sujuki bentuknya Muhammad. Namanya Allah selalu bersanding dengan Muhammad.
Meninggal kita, penghujung peninggalan kita disebut namanya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan, melok mati itu pura. Nah, pagi. Jadi waktu itu Rasulullah itu paman-pamannya dan kakeknya adalah pemimpin-pemimpin Quraisy. Di sini timbul perpecah belahan. Jadi angka murena Nabi tak cedi dena puji Nabi tak itu Abu Lahab. Jadi narekon kau tahu dena puji Nabi tak Abu Lahab. Jadi kan kau tahu di rantai Nabi tak dena selawat bukan Abu Lahab, bisa jadi lupa. Karena kita manusia Bapak Ibu. Kullu bani Adam hatta gina tawwabu. Kita manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, dititim di latokna. Jadi den rito cedena ka biro angka kasaro iro kasaro ede atau dengan latokna nabi tak. Jadi ro kasaro ede gaga berani genu ini ke tudang ya sana de berani. Nah sama magi latokna nabi tak bawa ditudang. Kedudukannya Abdul Muthalib pada saat itu dia sebagai pemimpin kaum Quraisy. Anaknya saja yang kita kenal Hamzah itu kuatnya luar biasa. Abu Lahab wibawanya luar biasa. Abdul Muthalib kemahirannya berdagang luar biasa. Tidak ada yang berani sentuh kasurnya ayahnya di depan Ka'bah. Jadi roh Abdul Muthalib tungke waktu pasti tudang janona Ka'bah. Nah, ada satu masa Muhammad kecil datang berlari-lari terus duduk di atas kasur itu. Ditegurlah sama pamannya Abu Talib. Ya Muhammad, ukhus bil haza. Jangan katanya di situ. Itu orang Arab kalau bicara kayak papa ada manukonoko, ya Arab itu bicara papa ada manukonoko, tapi aslinya mereka tidak marah-marah. Ya Muhammad, ukhurus bil hadza. Dia disuruh pergi, kakeknya, jangan sana. Itu orang lah tuh itu, dia mau tudang itu. Iya lagi dia tudang nak. Datanglah kakeknya. Jangan larang dia, aja na sama canggih. Iya apun baja sangadi mancai tolopun. Jadi Abdul Muthalib ini sudah tahu bahwasanya cucunya ini punya keistimewaan. Nah, sampai di situ dulu. Saya mau bertanya dulu sebelum ibu bertanya sama saya. Atau ibu dulu mau tanya saya? Ada yang mau bertanya? Bisa bebas. Mau kau bertanya tentang Nabi, mau kau bertanya. Intinya dia tidak bertanya tentang rumah tangga, Pak ya kasih dia bukti Bapak Ibu sekalian bisa. Karena kadang itu saya bawa kajian, kadang itu ada orang tua kasihan bertanya tentang bilang, nasihat-nasihat keluarga. Saya tidak bisa memberikan nasihat keluarga. Yang pertama, saya belum menikah, saya belum mengalami hal tersebut. Jadi pertanyaannya yang dasar-dasar saja. Insya Allah saya akan jawab semampu saya. Kalau saya tidak mampu jawab, biar nanti saya simpan, saya datang lagi, saya jawab. Oke? Oke. Yang ketiga melo makutana, kok melo ki makutana taka jadi tak, tapi sisanya asata, kong kepalik na to tega kita pada tuh nggak berlangsung. Ayo silahkan. Tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada bertanya, saya yang bertanya. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tukar pikiran. Jadi saya ini sebenarnya bukan orang pintar-pintar amat. Tanda toka pandita, tanda toka ustaz sebenarnya. Iya kasih tomak guru mak. Agak-agak bisa peletukan kita rupa tahu peletukan kita. Nah reko engkau masalah bisa kita koreksi. Nah silahkan. Kalau kita pengen bertanya apa, silahkan bertanya. Saya kasih waktu 20 detik. Oke bertanya kok. Oh ya silahkan. Waalaikumsalam. Oh ya salat. Bisa ki kasih dekat-dekat. Bagaimana cara kita mengenal Ya? mengenal Allah? Oh mengenal Allah. Ya. Sedangkan kita tidak kenal Allah, sedangkan orang mengenal kita. Pada itu contoh Ustaz. Presiden Jokowi terdiri Terima kasih banyak pertanyaan Bapak sekalian. Jadi ini pertanyaan sebenarnya adalah pertanyaan tasawuf. Ini pertanyaan Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita jawab sembarangan. Tapi saya jawab semampu saya. Kalau misalkan tamar yang akan letak, insya Allah kita amalkan. Kalau misalkan masih bertolak belakang dengan akal tapak, bisa kita koreksi dan kita cari pertanyaan lain. Tapi insya Allah
Kalau kita bertanya yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba bertanya ya, menjawab. Tadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Sedangkan Allah tahu kita, tapi kita tidak tahu Allah. Contoh analoginya, ini disengi Jokowi, tapi dia disengi Jokowi dia sakit. Begini Bapak Ibu sekalian, kita bedakan dulu antara manusia dengan gaib. Allah mengenal hambanya. Kalau kita berbicara tentang logika, mabuk Indonesia kan emang gak kepuan. Nareko logika, nama apa kue? Bagaimana caranya kita manusia ini mengenal Tuhan? Iko caranya lo misalnya Allah Taala. Masam pada tapi dia bisa puakku. Majallo kaca dia sudah la ilaha illallah, tapi dia bisa niga puakku niga usompah. Bapak Ibu sekalian, perlu saya tegaskan, ini namanya tasawuf. Ismullahul Azam. Kalau kamu ingin mengenal Tuhanmu, satu kita, kalau kita mau kenal Tuhan, kita perhatikan saja dunia ini. Maage Allah Ta'ala na pancaji lino langit degaget tiana dena marutu. Itu maknanya. Maage Allah Ta'ala na pacokko i tanah tanenge. Maage Allah Ta'ala na pancaji rupa tawe. Itu adalah tips pertama untuk mengenal Tuhan, adalah melihat ciptaannya. Kalau kita ingin mengenal diri kita, ada ungkapan tasawuf yang mengatakan seperti ini. La ilaha illallah. Barang siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Pernah kita dengar itu Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau ada salah mohon dikoreksi ya. Jadi dari komelo kimiseng itu anta, taiseng dulu aleta. Taiseng dulu aleta. Ini pancaji ki. Taiseng dulu aleta. Bisa jadi kita bersyahadat salat, kita tidak kenal Tuhan. Itu secara maknawi, tapi secara batin sebenarnya kita mengenal Tuhan. Contoh misalkan begini, ini gelas, Bapak percaya gelas ini ada? Kalau saya tanya, di sini Allah ada enggak Pak? Karena kita tidak lihat. Kalau kita pakai akal manusia, dia gak ada maka dianggap Allah Ta'ala. Makanya hati yang bicara. Cara mengenal Tuhan adalah mengenal diri kita melalui hati. Nareko masuk pajaki, jangan kita terlalu fokus bilang khusyuk itu tidak boleh memikirkan segala sesuatu dan segala macam begini. Oke lah, khusyuk ya seperti itu. Tapi kita manusia Bapak sekalian. Saya pribadi tidak pernah menyalahkan bilang saya tidak bisa jamin diriku kalau sholat 100% khusyuk. Kalau sholat 100% khusyuk, pasti ada pikiran kemana-mana. Nah ini yang meluruskan Bapak Ibu sekalian, niat. Innama a'malu binniyat. Itu pertama. Kalau melo kimis sangi kuatta isengaleta. Kalau bisa meki tahu diri kita Bapak Ibu sekalian, segala hal yang menjadi larangan Allah pasti kita hindari. Itu. Nah sama lagi niki pancaji ki Allah Ta'ala. Kalau kamu mau kenal Tuhan, kenal ciptaannya, kenal diri kita sendiri melalui hati. Karena ada sudah banyak kisah-kisah. Contoh misalkan pengelut Ibrahim alaihissalam, dia mencari Allah. Coba dia cari beberapa, tiba-tiba dia sembah bulan karena bilang, bisa jadi ini Tuhanku. Dia lihat bulan, bukan dia puakku ye, pakku ye le terdengi, nita si matan nasoy, bisa jadi ye puakku. Ternyata wanita dengi, ini bukan Tuhan. Karena dia punya keyakinan, dia hilang, ada hilang. Turunlah wahyu kepada Ibrahim. Ibrahim, itu disinggung di dalam Al-Quran. Dan kumela kumita kak, dia mampu. Tapi kenallah saya melalui dirimu. Tuhan itu tidak bisa kita contohkan dalam bentuk fisik Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita andai-andaikan Tuhan. Tuhan itu ada dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Saya pernah ditanya pada kala itu, saya akan ada teman, saya tidak perlu pakai mic karena ini agak bisa dikatakan kontroversi. Jadi waktu itu di Jakarta saya ada program leadership Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ditanya sama orang Katolik, Kristen, nafadanga makadah. Iko piko cak mana keselangi mata puang kepuang. Nah dengan kan kita puang di Kristen di kita paangka visi di tadi. Ada salib. Mereka percaya karena ada fisik. Itu mentorik manusia. Tapi Islam dengan hebatnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Saya jawab seperti ini sebagaimana saya dapat dari pelajaran saya selama ini.
Saya analogikan seperti ini, karena saya berbicara dengan manusia. Angin. Kita bisa lihat wujud angin, Bapak Ibu sekalian? Tidak. Tapi kita bisa rasakan. Begitupun saya dengan Tuhan saya. Saya rasakan kehadiran Tuhan. Begitu kita mengenal Tuhan dengan hati. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, sampaikanlah hal-hal yang mudah. Contoh misalkan, kita berbicara sama anak kecil. Berbicaralah kita layaknya seperti anak kecil. Mak bicara kepada teman tua, berbicaralah layaknya kita seperti orang tua. Begitu. Itu adalah seni berbicara. Bagaimana itu? Itu namanya mengenal diri. Menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Itu maknanya. Jadi, Tuhan itu tidak perlu dicari dalam bentuk wujud. Cukup kita rasakan Tuhan. Dimanapun kita bisa sholat. Kalau ada orang yang melarang kita sholat di satu tempat, kita berhak melawan. Kalau kita mati, kita jihad. Karena apa? Kita membela Tuhan kita. Bukankah Muhammad mengenalkan Tuhan melalui rasa? Bukankah Islam merangkul, bukan mengikat? Kenapa selama ini pemerintah kita menggebu-gebukan untuk mendukung Palestina? Karena kemanusiaan. Itulah bentuk rasa. Rasa itu cara mengenal Tuhan. Kira cara apa? Melo kimi sepot atai sengaleta melalui rasa hati. Mas sempajaki terasakan. Kalau kau perlui, kalau melo ki palet terimiseng resenge puang, dari kau mas sempajaki Allahu Akbar. Makna Allahu Akbar itu kita rasapi Allah Maha Besar. Kalau kita paham dengan makna-makna itu, ketika kita mendengarkan lantunan suci Al-Quran tetik mematata, secara tidak langsung bahwasanya Tuhan mengenal kita. Lebih baik Tuhan yang kenal kita daripada sama sekali Tuhan tidak mengenal kita. Betul, Pak? Luar biasa. Oke. Modern cerdas. Jadi itu jawabannya. Ini belum tentu. Artinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain itu bisa dijawab oleh ustadz-ustadz lain. Karena saya kasih yang terbatas.